Oke, jumpa lagi dengan Wikipedia Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Medang Kemulan. Pada zaman dahulu kala, konon tanah Jawa ini pernah dikuasai oleh Kerajaan Galuh, dipimpin oleh Prabu Sindulaya Sang Hyang Prabu Watu Gunung, yang berhasil mengangkat nama Galuh menjadi termasyhur dan rakyatnya hidup makmur. Pusat pemerintahannya berada di daerah Jawa Barat. Prabu Watu Gunung dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama, Dyah Ayu Dewi menjadi ratu di Nusa Tembini. Yang kedua, Pangeran Adipati Dewata Cengkar. Dan yang ketiga, Dewata Pemunah Sakti menjadi adipati di Madura. Dan yang terakhir adalah Pangeran Adipati Dewata Agung yang menjadi adipati di Pulau Bali. Menurut cerita, rakyat Galuh tidak senang terhadap putra keduanya, yaitu Pangeran Adipati Dewata Cengkar. Tingkah lakunya yang kasar terhadap rakyat kecil, suka menganiaya orang, ditambah hobinya berpesta pora, makin menambah kebencian rakyatnya. Satu lagi, pangeran ini tergila-gila makan daging manusia. Hal ini menjadikan hidup rakyat Galuh yang tadinya tentram menjadi gelisah dan takut. Akhirnya, sebagian rakyat mulai mengungsi untuk mencari perlindungan. Perubahan keadaan rakyat ini ternyata tercium oleh sang Prabu. Setelah beliau mengetahui bahwa putranya lah penyebab keresahan rakyat sedemikian rupa, maka dengan sangat marah sang Paduka memanggil anaknya. Beliau sangat malu dan tercoreng mukanya. Karena emosi, beliau mengumpat dengan kata kasar dan memerintahkan agar Dewata Cengkar segera merubah sikapnya. Dan kalau tidak, maka Dewata Cengkar akan diusir dari kerajaan. Dewata Cengkar tak berkata apa-apa. Hatinya sakit mendengar kata-kata ayahnya itu. Lalu ia bangkit dan meninggalkan istana tanpa pamit, sambil melihat ayahnya seperti menantang. Dalam waktu beberapa hari, Dewata Cengkar berhasil mengimpun beberapa prajurit istana yang masih setia padanya untuk ikut meninggalkan kerajaan Galuh. Dengan sembunyi-sembunyi, mereka menuju timur. Dalam waktu beberapa hari, mereka tiba di suatu tempat di Pegunungan Kendeng yang berhadapan dengan Teluk Lusi. Melihat lokasi yang bagus dan strategis ini, Dewata Cengkar lalu membangun satu bangunan sebagai istananya. Lalu mengangkat dirinya menjadi seorang raja dengan sebutan Prabu Dewata Cengkar. Untuk membantu urusan pemerintahan, diangkatlah Aryo Tengger menjadi patih dan Rudo Bekso menjadi tumenggung. Kerajaan mereka dinamakan Medang Kemulan. Semakin hari semakin makmur dan termasyhurlah kerajaan ini. Seiring waktu, rasa dendam Dewata Cengkar kepada ayahnya pun lenyap sudah. Kalau saja tidak termakan rayuan Aryo Tengger dan Rudo Bekso. Amarah itu kembali tersulut. Sang Prabu sendiri lalu menghimpun kekuatan untuk menyerbu Galuh. Saat itu kerajaan Galuh tidak dalam kondisi siap perang. Sejak kejadian, rakyat banyak yang mengungsi dan kemudian diikuti rakyat lain, dan tidak ada yang mau kembali lagi. Galuh menjadi kosong
dan kekuatan prajuritnya semakin lemah. Ini membuat sang Prabu Watugunung menjadi murung. Pada keadaan seperti itulah, sang Prabu mendengar ada serbuan dari kerajaan lain yang ternyata dipimpin oleh anak kandungnya sendiri yang dulu pernah diusir Prabu Watugunung. Tak kuasa melawan nafsu Dewata Cengkar. Setelah memperingatkan anaknya, beliau mesti rela mati dihantam gada Dewata Cengkar. Mampus kau, ke barat! Teriak Dewata Cengkar. Bersamaan dengan pukulan-pukulan itu, timbul cahaya yang sangat menyilaukan. Prabu Watugunung pun menghilang bersama kerajaan dan rakyat galuhnya, lalu berubah menjadi hutan belantara. Dari dalam hutan terdengar suara Watugunung mengutuk putranya. Dewata Cengkar, semua telah terlanjur dengan sifat-sifatmu yang seperti binatang itu nantinya akan menjadi kenyataan. Dewata Cengkar sempat was-was mendengarnya, takut jika menjadi kenyataan. Namun Aryo Tengger dan Rudo Bekso segera mengalihkan perasaan sang Dewata Cengkar dengan menyanjungnya atas kemenangan peperangan ini. Prajurit bersorak-sorai pulang ke medan pertempuran. Mereka merencanakan pesta pora. Rakyat bersiap-siap menyambut kedatangan para prajurit dan rajanya dari medan perang. Umbul-umbul warna-warni dipasang di sepanjang jalan. Rumah-rumah dihias. Para wanita bertugas menyiapkan makanan. Dan penari bersiap untuk manggung. Di dapur, saking bersemangatnya, seorang wanita terpotong jari kelingkingnya. Dia segera berlari ke kamar untuk mengambil obat. Tapi alangkah kagetnya ketika ia kembali ke dapur. Kelingkingnya sudah tidak ada. Ikut teriris-iris dan masuk ke dalam panci masakan. Tidak mungkin baginya mencari kelingkingnya di antara daging yang sudah masak semua. Pesta berlangsung sangat meriah. Sang Prabu mengundang semua rakyat dan memakan semua hidangan. Penari-penari bekerja semalam suntuk untuk menghibur sang Prabu dan prajurit-prajuritnya. Setelah pesta usai, sang Prabu memanggil Aryo Tengger, sang Patih. Sang Prabu bertanya, Patih, tahukah kamu daging apa yang paling lezat yang pernah kau rasakan? Sang Patih itu menjawab, daging sapi, Paduka. Bodoh sekali kau, Patih. Daging yang paling lezat dan nikmat yang pernah aku makan adalah daging manusia. Aku masih ingat betul ketika aku berada di istana. Aku paling suka memakan daging manusia hingga akhirnya aku diusir oleh ayahku sendiri. Dan sekarang aku sudah lupa bagaimana rasanya daging manusia. Apakah hidangan malam ini ada daging manusia? Tanya Patih. Tentu ada daging manusia, tapi aku tidak bisa membedakannya. Patih, aku tahu tadi ada juru masak dan jari kelingkingnya terpotong.
terikut sertakan ke dalam daging-daging yang lain, dan aku merasakan itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Patih, kali ini kau akan mendapat tugas baru. Tugas baru apa, Paduka? Mulai sekarang, kau harus mencarikan aku daging manusia setiap kali aku mau makan. Patih Aryo Tengger tersambar petir mendengarnya. Tapi mau tidak mau, ia harus melaksanakannya. Awal yang tak disengaja itu akhirnya menjadi bencana bagi rakyat Medang Kamolan. Korban pertama, Patih mengambil narapidana dari penjara. Sampai akhirnya seluruh isi penjara habis. Lalu beralih mencari pemuda desa. Banyak pemuda yang keluar malam hari menghilang secara misterius. Namun serapat-rapatnya orang menyimpan bangkai akhirnya tercium juga. Rakyat akhirnya lari meninggalkan kerajaan. Patih mulai bingung mencari korban, apalagi akhir-akhir ini sang Prabu mulai minta yang aneh-aneh. Karena biasanya mendapat pemuda, kali ini sang Prabu minta daging wanita muda. Patih bingung, karena tak ada lagi wanita muda yang masih tinggal di sana. Semua telah pergi, sampai akhirnya terdengar kabar bahwa di rumah kaki Gerenteng masih hidup seorang gadis muda yang bisa dijadikan korban. Patih memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengepung rumah kaki Gerenteng